Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Salam mahasiswa. Saat ini saya sedang berada di kampus Universitas Andalas. Ngomong-ngomong tentang kampus nih, menurut teman-teman semua, kampus itu tempat apa sih? Apakah kita aman? Kampus itu tempat yang aman atau bahkan tempat yang penuh tekanan? Atau menurut kalian aman? Idealnya, kampus itu adalah tempat untuk kita belajar, tumbuh, berinteraksi, bahkan berekspresi. Tapi faktanya, masih banyak hal-hal yang tidak ingin kita ketahui, tidak ingin kita terjadi, tapi malah terjadi. Salah satunya adalah pelecehan seksual, pelecehan antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, bahkan pembimbing dan bimbingan. Maka dari itu, mari kita kenali tanda-tanda pelecehan seksual. Mengapa ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita mengatasi masalah ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Teman-teman, sebelum kita bicara lebih jauh nih, kita harus tahu dulu satu hal penting, bahwa pelecehan seksual itu sering terjadi di sekitar kita, tapi sering disepelekan. Nah, seperti apa nih bentuknya? Yang pertama, ada komentar tidak pantas. Misalnya seperti canda seksual, komentar soal tubuh, atau bahkan kata-kata yang menggoda atau merendahkan. Nah, ingat ya teman-teman, candaan itu tidak lucu jika seorang merasa tidak nyaman. Yang kedua, ada sentuhan tanpa izin, seperti memegang bahu, pinggang, memeluk, atau bahkan berdiri terlalu dekat. Itu bukan sebuah kekerasan, tapi itu sebuah pelanggaran. Nah, yang ketiga ada tatapan atau isyarat yang mengganggu, seperti menatap tubuh seorang secara tidak wajar, siulan, atau kode-kode yang membuat seorang merasa diawasi. Nah, yang keempat ada pesan cabul di media sosial, seperti chat bernuansa seksual, kiriman foto atau video secara tidak senonoh, atau DM terus-menerus yang awalnya sudah ditolak tapi masih terus dikirim. Yang kelima, ada ajakan pribadi dengan alasan relasi kuasa. Nah, misalnya seperti mengajak bertemu berdua dengan alasan tugas atau bimbingan, tapi disertai dengan tekanan. Nah, kalau seorang merasa tidak nyaman atau merasa tertekan, bahkan takut, itu bukan sebuah hal yang sepele, tapi itu sebuah tanda pelecehan. Mengapa pelecehan di kampus sering terjadi dan sulit dilaporkan? Infografis ini menyebutkan satu kata kunci yang besar, yang pertama yaitu relasi kuasa. Pelecehan sering terjadi karena ada ketimpangan posisi, yaitu antara dosen dan mahasiswa, pembimbing dan juga bimbingan, atau senior dan juga junior. Korban seringkali diam bukan karena lemah, tapi karena mereka merasa malu, takut, tidak percaya diri, takut nilai, karir, atau masa depan yang terancam. Ini yang disebut sebagai siklus diam dalam korban. Data Komnas Perempuan tahun 2024 menunjukkan ada 3.696 kasus pelecehan seksual dan itu baru yang tercatat. Artinya bisa saja angka kejadian sebenarnya jauh lebih besar. Pesan penting dari infografis ini sangat jelas, yaitu pelecehan seksual bukan aib korban tapi kejahatan pelaku. Setiap orang berhak merasa aman di kampus, baik itu mahasiswa ataupun dosen dan pekerja lainnya. Berani bilang tidak untuk menjaga diri, Jadilah saksi yang peduli. bukan penonton yang diam. Mari kita bangun kampus yang tidak hanya unggul secara akademik, Tapi juga aman beradab. dan manusiawi. Bye-bye.